Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Angelika Seren Edenia. Nama Afifatu Zahroh. Saya Anis Mujanti. Nama saya Uda Safira Putri. Di sini nama saya Zara Kolayus. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek di bidang atau aspek ideologi dan politik. Sebelum kelompok kami menjelaskan secara detail dan rinci tentang materi tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang lebih kita sering dengar sebagai iptek, merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk lebih mempermudahkan kehidupan manusia. Ini saya akan menjelaskan contoh tentang iptek dalam bidang politik dan ideologi. Yang pertama itu ada penemuan internet. Yang kedua itu ada berbagai aplikasi yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Yang ketiga ada penemuan handphone. Yang keempat itu ada penemuan transportasi umum yang canggih. Namun sejalan dengan berjalannya waktu, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat di dalam siklusnya. Nah, sebenarnya apa saja sih dampak positif dan negatif dari dampak negatifnya yaitu 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Nama Afifatu Zahroh. Dampak negatif selanjutnya dari pengaruh perkembangan iptek atau aspek di bidang ideologi atau politik. Nah, dampak negatif ini akan menimbulkan fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi, serta akan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum, dan juga adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik dan internasional selalu mengarah kepada persekongkolan dan lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta gotong royong. Saya akan menjelaskan dampak positifnya. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ideologi dan politik, yang diantara lain yang pertama, itu ada di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut akan terwujud dalam di bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme ini akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Yang kedua, ada timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Ini ada Putri. 1. Timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. 2. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. 3. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu,
kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. 4. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.